Pemirsa, pemerintah dengan tegas menyatakan akan terus melanjutkan pembangunan di Papua meski terus didera gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Keteguhan pemerintah untuk meneruskan pembangunan ini bukan tanpa alasan. Terbukanya akses transportasi, BBM satu harga, dan memajukan ekonomi masyarakat Papua menjadi spirit pemerintahan Jokowi dalam mensejahterakan Papua. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejauh mana upaya pembangunan di Papua berkontribusi bagi kehidupan di sana, kita akan membahasnya dengan Yohana Susana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus sebagai akademisi dan tokoh masyarakat di Papua. Ibu Yohana, selamat pagi, Bu. Pagi. Serta Edo Kondologit, musisi asal Sorong, Papua Barat. Bang Edo, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Rory. Selamat pagi. Keduanya telah terhubung bersama kami, pemirsa, melalui sambungan Skype. Saya akan ke Ibu Menteri terlebih dahulu. Bu Menteri, pemerintah begitu berkomitmen membangun Papua, tidak hanya infrastrukturnya, namun juga fasilitas publik seperti pasar, rumah sakit, bahkan museum. Apa sebenarnya manfaat yang dirasakan masyarakat di sana dengan segala pembangunan yang dilakukan ini? Kalau saya melihat pembangunan yang sedang berjalan di tanah Papua, pada saat saya mengunjungi provinsi sampai dengan desa-desa, banyak masyarakat mengapresiasi pembangunan yang sudah dilakukan selama ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, dan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi daerah-daerah ketimpangan di daerah 3T termasuk tanah Papua. Kalau misalnya masyarakat... Dan contohnya pada saat saya ke Wamena. Silakan, Bu. Saat Anda ke Wamena. Ke Wamena, ya, pada saat saya ke Wamena, saya langsung ke desa, salah satu kampung di sana bersama tim saya dari kementerian. Dan mereka mengatakan secara langsung mereka sangat menghargai dan memuji pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Bu Menteri, apakah ini merupakan... salah satunya harga bahan BBM, ya, satu harga sekarang, jadi sangat mempermudah kaum perempuan yang bekerja di sana dalam melakukan kegiatan-kegiatan mereka di dalam rumah tangga, dan dampaknya terasa sekali oleh anak-anak. Baik, Bu Menteri, apakah ini merupakan suara sebagian besar masyarakat di sana yang Anda temui langsung dan Anda merupakan tokoh masyarakat dan juga akademi di sana, atau ini merupakan suara-suara yang kebetulan saja yang Anda dengar karena Anda merupakan pemerintah pusat yang berkunjung ke daerah, Bu? Setahu saya semua suara-suara ini datang dari masyarakat langsung, dan kami kementerian ini sedang menggandeng Dewan Adat dari 7 wilayah adat, dan mereka sangat mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di tanah Papua. Jadi kami sekarang memberikan program bagi mereka, jadi mereka membantu kami kementerian untuk melaksanakan program-program itu sampai di desa-desa. Baik, saya akan beralih ke Bang Edo, Bu Menteri. Bang Edo, kalau misalnya dibanding dengan 5 sampai dengan 10 tahun yang lalu, bagaimana Anda sebagai musisi dan juga tokoh di Papua Barat dan juga Papua pada umumnya melihat pembangunan saat ini? Jadi Mas Rory, pertama sekali lagi atas nama masyarakat Papua, atas nama pribadi, saya mau menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban. Kita berdoa bersama, semoga semua bisa keluarga menerima dengan baik, karena ini musibah yang sama-sama sangat kita kecam dan sangat kita kutuk bersama. Jadi begini Mas Rory, Papua ini kan punya sejarah panjang. Sejak bergabung dengan Indonesia tahun 63 secara resmi lewat PPRA itu banyak kontroversi memang. Banyak perdebatan tentang bagaimana proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Tapi terlepas itu semua saya nggak mau bahas itu Mas Rory. Yang saya membandingkan begini. Kita lihat bagaimana usaha pemerintah hari ini. Kita tahu bersama sejarah panjang Papua lah di masa lalu. Ketika zaman Orde Baru dulu ada operasi militer,
masyarakat Papua begitu terintimidasi dengan keadaan waktu itu, sehingga ada trauma yang sangat luar biasa kita waktu itu terhadap militer dan pemerintah waktu itu. Tapi ini kan pendekatan yang jelas-jelas berbeda. Di era Pak Jokowi hari ini, pendekatan beliau adalah pendekatan humanis, pendekatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ini kan tujuannya bagaimana memajukan rakyat Papua. Mas Rory, mohon maaf, saya kemarin ada mendengar satu perbincangan di salah satu televisi swasta. Ada seorang legend yang dengan enteng sekali berbicara, orang Papua tidak membutuhkan jalan. Wow, saya jujur sedih sekali dengan pernyataan seperti itu. Apa ini? Ini pernyataan apa begitu? Orang Papua itu butuh kemajuan. Hari ini zaman modernisasi, era di mana orang sudah pergi ke bulan, pergi ke planet Mars, memikirkan bagaimana hidup di planet Mars. Orang Papua mau dibiarkan hidup terbelakang terus. Jalan ini adalah akses, menghubung supaya orang Papua itu tidak terbelakang terus. Kita butuh kemajuan juga. Dan apa yang dilakukan pemerintah hari ini itu kan luar biasa. Kita tahu bersama, BBM, semen, hal-hal yang mendasar untuk membangun orang Papua itu kan harganya sangat mahal. Infrastruktur jalan yang dibangun ini tujuannya untuk memajukan masyarakat Papua pada keseluruhan. Jadi jangan ada komentar-komentar lagi di politisir bilang orang Papua tidak butuh jalan. Memang ada masalah, tapi diomongin, dirundingkan, itu terlepas yang lain. Usaha pemerintah hari ini kan sudah sangat luar biasa. Bahwa presiden kita yang dengan perhatian sangat luar biasa ini datang ke Papua berkali-kali untuk memastikan bahwa pembangunan itu harus berjalan dengan baik. Artinya harus kita apresiasi. Dan saya sebagai orang Papua, saya sangat mendukung Bapak Jokowi dengan program-program yang beliau lakukan ini. Karena ini menunjukkan perhatian yang sekian lama tidak diperhatikan oleh pemerintah sebelumnya. Namun secara keseluruhan, mood ataupun suasana hati dari masyarakat Papua terkait dengan pembangunan yang gencar dan juga pendekatan humanis ini menurut Anda seperti apa acceptance-nya, penerimaannya? Begini Mas Rory, memang di kalangan masyarakat ini kan ada kontroversi, ada masih banyak perdebatan. Misalnya begini, mereka satu sisi menyambut baik dan sangat menghargai usaha dari Pak Jokowi dengan pemerintah hari ini yang begitu memperhatikan membangun Papua. Tetapi di satu sisi memang banyak sekali masalah di masa lalu yang dibutuhkan penyelesaian. Misalnya tentang masalah HAM, bagaimana masalah-masalah penembakan di masa lalu yang oleh masyarakat itu masih ada merupakan luka yang sangat dalam di kalangan orang Papua, sehingga mereka pengen masalah ini pun diperhatikan. Tetapi bagi saya, terlepas semua itu, ini saya sekali lagi memberikan apresiasi yang sangat-sangat tinggi kepada pemerintahan Pak Jokowi hari ini. Beliau begitu memperhatikan Papua dengan segala daya upaya, dengan segala tenaga yang beliau miliki, dengan kerja keras beliau. Ini artinya beliau ingin memperbaiki masa lalu. Saya kira ada masalah yang lain-lain, mari kita bicarakan sama-sama. Tetapi ketika ada masalah penembakan seperti ini, jangan kita politisir masalah ini, karena ini masalah menyangkut kehidupan manusia. Hak hidup orang dicabut secara paksa. Ini kan kriminal, ini kejahatan. Jangan bilang ini bukan kriminal, ini kejahatan loh, ini kriminal, harus ditindak. Nggak bisa begini, dan pemerintah harus tegas menindak ini. Saya setuju sekali. Baik, ini artinya masalah di Papua memang tidak hanya soal pembangunan dan juga infrastruktur, tapi itu menjadi dua masalah yang sangat penting. Nah, bagaimana untuk sebenarnya menyelesaikan permasalahan di Papua secara inti tidak hanya dari infrastrukturnya saja. Kita akan membahasnya nanti dengan Anda berdua, Bu Menteri dan juga Bang Edo sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Saya akan kembali ke Bu Menteri. Bu Menteri, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Papua saat ini, Bu? Saya pikir yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua saat ini adalah perhatian khusus dari pemerintah, di mana pemerintah diharapkan bisa hadir dan menyapa masyarakat sampai dengan desa-desa, mendengar suara hati mereka, dan mereka sudah menyampaikan melalui dewan-dewan adat, termasuk perwakilan dari 7 wilayah adat, mengatakan mereka ingin sekali melakukan dialog dengan pemerintah pusat untuk mendengar suara hati mereka. Dan mungkin itu saya pikir yang menjadi kunci, di mana pemerintah harus mendengar apa saja yang mereka inginkan. Dan sebagai seorang akademisi, saya merasa bahwa perlu ada kajian-kajian akademik yang dibuat oleh universitas-universitas yang ada di Papua, apakah itu Universitas Papua maupun Universitas Cendrawasih, untuk melihat secara langsung
sisi hukum, sisi keamanan di tanah Papua, sosial, budaya maupun ekonomi, sehingga bisa menilai atau kita bisa mendapat kajian.